Gagal total tiru strategi timnas Indonesia. Malaysia malah sibuk ditolak pemain keturunannya. Timnas Malaysia meniru strategi timnas Indonesia mendatangkan pemain keturunan. Namun, malah ditolak karena mereka lebih memilih timnas Indonesia. Timnas Malaysia mengejutkan publik dengan kabar naturalisasi dari Matt Dale, Wan Kuzain, dan Ferdy Drape. FAM selaku federasi kepanasan melihat timnas Indonesia yang semakin diminati oleh pemain-pemain keturunannya. Namun rencana besar ini tidak berjalan sesuai dengan rencana karena beberapa pemain keturunan menolak dengan keras. Bahkan salah satu pemain incaran Malaysia malah tertarik bergabung ke timnas Indonesia. Siapakah dia? Simak selengkapnya. Prestasi timnas Malaysia mulai mengalami peningkatan pasca terpuruknya di berbagai kompetisi. Skuad Harimau Malaya baru saja berhasil memenuhi ambisi besarnya menyaingi Indonesia. Tim nasional Malaysia sukses memenangkan Piala Merdeka. Meskipun turnamen buatan sendiri, Harimau Malaya sempat melesat jauh menyalip peringkat FIFA Indonesia. Di tanggal 10 September yang lalu, Harimau Malaya sempat menduduki ranking 131 dunia. Posisi ini menggeser timnas Indonesia yang berada di bawah satu strip, yakni posisi 132. Kesuksesan ini membuat Paumatri Vincent dipuja-puja oleh publik negeri jiran. Pelatih asal Spanyol ini dianggap telah mampu meningkatkan standar permainan Malaysia. Paumatri disebut telah membawa permainan tiki-taka dengan 1-2 sentuhannya. Miodrag Radulovic, mantan pelatih Lebanon, mengakui jika sang pelatih Malaysia telah menyulitkan anak asuhnya. Rasman Roslan selaku pandit lokal mengatakan, Paumatri lebih baik dari pelatih-pelatih yang sebelumnya. Berkat hasil memuaskan ini, YouTuber, media, hingga para fans Malaysia langsung gembar-gembor. Akun media sosial @onefootball.my membandingkan prestasi Malaysia dengan negara Asia Tenggara lainnya. Media ini menuliskan skuad Harimau Malaya jauh lebih baik karena meraih 1 trofi di tahun 2024. Demi bisa mempertahankan konsistensi, Malaysia mengikuti strategi Indonesia menaturalisasi pemain keturunan. Publik Harimau Malaya kembali iri usai Garuda mendapatkan Max Hilger dan Eliano Reinders. Josh Brownhill punya garis keturunan Malaysia yang berasal dari sang nenek. Pemain berusia 28 tahun ini juga menyatakan bersedia membela skuad Harimau Malaya. Mendengar hal itu, para warganet Malaysia langsung merasa besar kepala. Netizen negeri jiran mengharapkan skuad Harimau Malaya terus bisa mendapatkan pemain grade A. Jika berhasil dinaturalisasi, Brownhill juga akan menjadi pemain termahal di ASEAN. Gelandang 28 tahun ini punya harga pasar fantastis, yakni sebesar 15 juta euro. Harga pasar ini lebih besar dari Max Hilger yang punya nilai transfer 7 juta euro saja. Selain itu, FAM juga sedang mengincar pemain bintang Chelsea, yakni Kiernan Dewsbury Hall. Menurut Future Talent, Kiernan Dewsbury Hall punya darah Malaysia dari sang nenek yang lahir di Penang. Terbaru, Malaysia juga mengincar Ferdy Drape dari Rapid Wina. Menurut media Malaysia Makan Bola, Ferdy Drape telah mempersiapkan dokumen untuk pindah ke warga negaraan. Meski sudah gembar-gembor, nyatanya timnas negeri jiran itu mendapatkan penolakan. Naim Garcia ogah berseragam Harimau Malaya meskipun sudah dihubungi pihak FAM.
Selain itu, FAM juga sempat menghubungi wonderkid Manchester United yakni Ethan Hadley. Dirinya dikabarkan punya darah keturunan Malaysia yang berasal dari sang nenek. Hal tersebut bahkan dikabarkan membuat fanbase Setan Merah cabang Malaysia langsung menanyakan kebenaran berita tersebut. Namun ternyata, pemain 18 tahun ini ogah membela Harimau Malaya. Josh Brownhill juga dikabarkan masih belum memikirkan tawaran untuk membela Malaysia. Bahkan sang pemain dikabarkan lebih memilih untuk fokus ke permainannya di Burnley. Terbaru, Ferdy Drip juga dilaporkan menolak tegas berseragam kuning hitam. Uniknya, striker Rapidwina ini malah tertarik bergabung ke timnas Indonesia. Hal ini terlihat dari komentarnya di postingan Eliano Reinders yang menjabat tangan Erick Thohir. Netizen akhirnya berspekulasi jika Drip ada darah keturunan Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia sukses mendatangkan banyak pemain keturunan dalam 2 tahun terakhir. Erick Thohir selaku ketua PSSI bahkan turun langsung untuk membujuk pemain keturunan. Usaha keras Pak Erick Thohir terbayar manis dengan performa apik skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Sintayong berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi di fase grup ronde ketiga. Padahal kedua tim lawan Indonesia ini merupakan unggulan dan langganan lolos ke Piala Dunia. Pencapaian ini membuat ESPN selaku media asing memuji kiprah pemain naturalisasi di kubu merah putih, termasuk Martin Paes yang disebut sebagai bintang baru Garuda di pos penjaga gawang. Roberto Mancini bahkan juga ikut memuji kiprah luar biasa pemain naturalisasi Indonesia. Pelatih asal Italia itu mengaku iri karena punggawa tanah air banyak yang bermain di Liga Eropa. Selain itu, keberhasilan para pemain Indonesia ini juga membungkam prediksi-prediksi media asing. Salah satunya adalah Sportmail yang memprediksi skuad Garuda akan dilibas Australia. Media ini juga menilai skuad Garuda Nusantara tidak akan berbuat banyak sebagai wakil ASEAN di ronde ketiga. Namun kenyataannya, hanya Indonesia yang menjadi wakil Asia Tenggara. Pasalnya, negara-negara lain malah mengalami penurunan mulai dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia, yang saat ini malah sibuk berbenah lewat turnamen yang mereka buat sendiri. Kegagalan mendatangkan pemain keturunan gak membuat FAM menyerah. Federasi Malaysia ini dikabarkan punya beberapa target anyar yang menjadi bidikan. Namun, FAM saat ini fokus terlebih dulu memperhatikan pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi mulai dari Enrique Dos Santos, Paul Jose, dan San Romel Morales.